Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebuah kisah yang sangat personal, lembut dan menyentuh hati. Ya, kisah ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kisah ini terdapat dalam kitab Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 16 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Fakta menarik adalah bahwa Maria merupakan orang pertama yang melihat Yesus setelah bangkit. Artinya Yesus memilih untuk menampakkan diri kepada wanita, bukan kepada kaum lelaki. Yesus tidak menampakkan diri pertama kali kepada murid-muridnya, kepada rasul, kepada imam, kepada pemimpin agama, atau kepada mereka yang telah menggantungnya di kayu salib, tetapi kepada seorang wanita yang dulu dianggap hina. Dalam budaya Yahudi abad pertama, kesaksian wanita tidak dianggap sah di pengadilan. Wanita sering dikesampingkan dalam peran publik atau rohani. Tapi justru Yesus memilih seorang wanita, bukan imam, bukan rasul, bukan orang penting sebagai saksi pertama kebangkitannya. Ya, penampakan Yesus kepada Maria Magdalena dapat disebut revolusioner dan penuh kasih. Karena hal itu mengguncang norma sosial, agama, dan budaya saat itu, sekaligus menyatakan kasih Yesus yang sangat personal dan menyentuh Maria Magdalena. Maria Magdalena datang pagi-pagi ke kubur Yesus. Maria yang masih larut dalam kesedihan karena Yesus mati disalibkan. Dan sekarang ia tambah sedih karena melihat kuburnya Yesus kosong. Kemana mayat Yesus? Apakah Yesus dicuri? Dalam kebingungannya, ia melihat seseorang yang ia kira tukang kebun, saudara. Tapi ketika orang itu memanggil namanya, Maria, ia langsung mengenal suara itu. Itu adalah Yesus. Maria berpaling dan berkata kepadanya, "Rabuni," guru. Ini menunjukkan hubungan pribadi yang begitu dekat, relasi yang kuat antara Yesus dengan para pengikutnya. Ini adalah hal yang sangat personal, rasanya lembut dan menyentuh hati. Saudara, Yesus juga memanggil nama kita secara pribadi. Yesus memanggil nama saya, Yesus memanggil nama Bapak Ibu sekalian. Yesus tahu nama kita satu persatu. Dengarlah ia memanggil namamu, dengarlah ia memanggil nama kita semua. Yesus mengenal nama kita, karena itu ia memanggilnya bukan secara umum, tetapi secara pribadi dan secara khusus. Saudara, Maria datang ke kubur Yesus bukan untuk suatu mujizat, tapi karena kasih saudara. Maria sedih namun tidak menyerah meski kecewa. Dan hal itu justru Yesus hadir dalam air matanya. Saudara, terkadang kita bertemu Yesus bukan di atas panggung kebaktian yang besar, yang megah, tapi dalam momen air mata yang hening, Yesus hadir. Di balik perasaan duka cita Maria, situasi berubah menjadi sebuah misi saudara. Setelah pengenalan Maria dengan Yesus secara pribadi dan menyentuh, Yesus tidak membiarkan Maria tinggal dalam pelukan emosi. Yesus mengutus Maria menjadi pembawa kabar sukacita pertama kepada murid-murid Yesus. Maria berkata kepada mereka, "Aku telah melihat Tuhan." "Iya benar, aku tidak bohong. Aku telah melihat Yesus. Tadi kami bercakap-cakap. Tadinya saya pikir dia tukang kebun. Ternyata dia Yesus. Berarti dia bangkit." Saudara, Yesus mengubah tangisan Maria menjadi kesaksian pertama tentang kebangkitan. Yesus memulihkan dan mengutus Maria. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika saat ini saudara sedang merasa sedih, bingung atau kehilangan harapan, sadarilah bahwa Yesus hadir di tengah-tengahmu, meski saudara tidak langsung mengenalinya, sama seperti Maria Magdalena. Yesus memanggil namamu dengan lembut secara khusus. Dia memanggil namamu dan ia mau saudara
bersedia membawa kabar sukacita kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali aku buta oleh air mata, kecewa oleh keadaan. Aku mohon panggillah namaku, biarlah aku mengenalmu lebih lagi, seperti Maria mengenalmu. Pulihkan aku Tuhan, dan pakailah aku untuk membawa kabar sukacitamu kepada orang lain. Amin.